Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Detak jam dinding besar di ruang makan itu terdengar seperti bom waktu. Setiap detiknya bergema di tengah keheningan canggung yang diselingi oleh denting garpu dan pisau di atas piring porselen mahal. Malam itu, sebuah keluarga akan hancur berkeping-keping. Sebuah tahta bisnis akan coba direbut. Dan seorang wanita akan diinjak-injak hingga ke dasar jurang. Setidaknya begitulah rencana mereka. Namun, kisah kehancuran ini tidak akan dimulai dengan air mata, melainkan dengan suara keras sendok yang dibanting ke atas piring. 1 jam sebelumnya, suasana masih berusaha dijaga agar terlihat normal. Amanda, sang menantu, bergerak dengan anggun di antara meja makan, memastikan gelas semua orang terisi dan piring mereka tidak pernah kosong. Ia memasak semua hidangan ini, mulai dari semur daging kesukaan suaminya, Aditya, hingga udang saus padang favorit ibu mertuanya, Ibu Sarah. Aroma masakan yang seharusnya membawa kehangatan, malam itu terasa seperti asap yang menyesakkan paru-paru Amanda. Ia tahu, semua ini hanyalah sebuah pertunjukan. Sebuah panggung besar di mana ia berperan sebagai menantu yang berbakti, sementara para penontonnya adalah serigala berbulu domba yang siap menerkamnya kapan saja. Masakanmu selalu yang terbaik, Amanda. Aditya beruntung sekali punya istri sepertimu, kata Tante Rina, adik dari Ibu Sarah. Pujian itu meluncur dari bibirnya dengan begitu manis. Namun mata Tante Rina menatap Amanda dengan kilatan aneh yang tidak bisa diartikan sebagai ketulusan. Amanda hanya tersenyum. Senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun tinggal bersama keluarga ini. Terima kasih, Tante. Silakan ditambah lagi udangnya. Ia bisa merasakan tatapan seluruh keluarga Aditya tertuju padanya. Mereka mengawasinya, menilainya, mencari-cari celah dan kesalahan sekecil apapun. Suaminya sendiri, Aditya, hampir tidak menatapnya sama sekali. Pria itu lebih banyak menunduk, atau berbicara dengan sepupunya, seolah Amanda adalah orang asing. Ini adalah pertanda yang paling jelas. Aditya tidak pernah bisa berbohong dengan baik. Kegugupannya adalah penanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang sudah mereka rencanakan di belakang punggung Amanda. Ibu Sarah, sebaliknya, terlihat luar biasa tenang dan puas. Senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Senyum seorang pemenang yang sudah melihat garis finish di depan mata. Amanda duduk kembali di kursinya, di seberang Aditya. Ia menatap suaminya lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai dulu. Pria yang ia temui saat bisnisnya baru merintis, pria yang berjanji akan selalu mendukungnya. Namun, pria di hadapannya sekarang adalah orang yang berbeda. Matanya kosong, dipenuhi oleh ambisi dan keserakahan yang ditanamkan oleh ibunya. Amanda tahu, ia telah kehilangan suaminya jauh sebelum malam ini. Malam ini hanyalah upacara pemakamannya. Obrolan di meja makan beralih ke topik bisnis. Salah seorang paman Aditya dengan santai bertanya tentang perkembangan perusahaan Amanda yang bergerak di bidang ekspor furnitur. Perusahaan yang Amanda bangun dari garasi rumah orang tuanya dengan modal nekat dan kerja keras siang malam. Kudengar perusahaanmu baru dapat kontrak besar dari Eropa ya, men? Hebat sekali, puji sang paman. Sebelum Amanda sempat menjawab, Aditya lebih dulu menyahut dengan nada bangga yang dibuat-buat. Tentu saja, paman. Aku selalu memberikan masukan-masukan strategis untuk Amanda. Bagaimanapun, di belakang istri yang sukses, ada suami yang hebat, bukan? Katanya sambil tertawa, yang disambut tawa riuh dari kerabat lainnya. Amanda hanya tersenyum tipis. Masukan strategis. Kata-kata itu terdengar seperti lelucon pahit di telinganya. Masukan yang Aditya berikan hanyalah desakan untuk memberikan jabatan-jabatan penting di perusahaan kepada sepupu dan kerabatnya yang tidak kompeten. Desakan untuk menggunakan vendor milik teman-temannya yang harganya jauh lebih mahal. Semua masukan itu adalah benalu yang hampir menghancurkan perusahaannya jika tidak ia saring dengan hati-hati. Mereka terus berbicara seolah-olah kesuksesan Amanda adalah hasil kerja keras keluarga mereka. Seolah-olah Amanda hanyalah sebuah boneka yang wajahnya dipajang di depan, sementara mereka yang mengendalikan tali di belakang. Amanda membiarkan mereka menikmati fantasi itu. Ia membiarkan mereka meninggikan diri mereka sendiri di atas kerja kerasnya. Ia tahu, semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat mereka jatuh nanti. Dan momen itu akhirnya tiba. Tepat setelah semua orang selesai dengan hidangan penutup, Aditya meletakkan sendoknya dengan kasar ke atas piring, menimbulkan bunyi denting nyaring yang langsung membungkam seluruh ruangan. Semua mata kini tertuju padanya. Inilah saatnya. Tirai panggung mulai ditarik. Amanda,
bentak Aditya. Suaranya keras dan penuh tuduhan. Amanda menatapnya dengan tenang, tanpa menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Iya, Mas, jawabnya lembut. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuanmu. Aditya berdiri, menunjuk wajah Amanda dengan telunjuknya. Kamu pikir karena kamu punya perusahaan besar, kamu bisa meremehkan keluargaku? Kamu pikir kamu bisa seenaknya sendiri? Alis Amanda sedikit terangkat. Maksudmu apa, Mas? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura tidak tahu. Suara Aditya semakin meninggi, persis seperti yang sudah dilatihkan ibunya. Kemarin kamu lupa menjemput sepupuku Rian di bandara. Kamu tahu dia baru pertama kali ke Jakarta, tapi kamu dengan sengaja membiarkannya menunggu sendirian berjam-jam. Kamu tidak pernah menghargai keluargaku. Sebuah alasan yang begitu sepele, begitu dibuat-buat. Amanda ingat betul, ia tidak lupa. 3 hari sebelumnya, ia sudah memberitahu Aditya bahwa ia ada rapat penting dengan investor pada jam kedatangan Rian. Ia sudah meminta Aditya untuk menjemput, dan Aditya menyetujuinya. Namun sekarang, fakta itu diputarbalikkan menjadi senjatanya. Mas, bukankah aku sudah bilang padamu soal rapat itu? Dan kamu bilang kamu yang akan menjemput Rian? Tanya Amanda dengan sabar. Alasan. Kamu selalu punya alasan untuk pekerjaanmu. Bagimu, perusahaanmu itu lebih penting dari suamimu, lebih penting dari keluarga ini, teriak Aditya. Aku muak. Aku muak punya istri yang tidak bisa diatur dan tidak tahu cara menghormati suami. Ibu Sarah tersenyum penuh kemenangan dari kursinya. Inilah puncaknya. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Ia memberikan isyarat terakhir pada putranya dengan lirikan mata. Aditya menarik napas panjang, menatap Amanda dengan tatapan paling dingin yang bisa ia ciptakan. Di depan ibuku, di depan seluruh keluargaku, aku, Aditya Pratama, menjatuhkan talak 3 kepadamu, Amanda Kirana. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan mematikan. Ruangan menjadi hening seketika. Beberapa kerabat memasang wajah kaget yang dibuat-buat, sementara yang lain tidak bisa lagi menyembunyikan senyum puas mereka. Misi mereka berhasil. Keheningan itu pecah oleh suara tawa yang keras dan melengking. Itu adalah tawa Ibu Sarah. Ia berdiri dari kursinya sambil bertepuk tangan dengan pelan. Akhirnya anakku sadar juga. Bagus, Ditya. Laki-laki memang harus tegas. Ia berjalan mendekati Amanda yang masih duduk membeku di kursinya. Ia menatap Amanda dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Rasain, sekarang kamu jadi janda. Makanya jadi istri itu yang berguna, jangan hanya sibuk kerja seperti laki-laki. Sekarang kamu bukan siapa-siapa lagi di keluarga ini. Kamu cuma perempuan gagal yang dicampakkan suaminya. Ejekan itu disambut oleh senyum dan bisik-bisik dari seluruh penjuru meja. Mereka semua menatap Amanda, menunggu reaksi yang mereka harapkan. Mereka menunggu Amanda menangis, memohon, atau histeris. Mereka ingin melihatnya hancur. Namun, di tengah penghinaan yang menusuk itu, Amanda tidak menangis. Ia tidak menunjukkan kesedihan atau kemarahan. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Kepalanya yang tadinya sedikit menunduk, kini tegak menatap lurus ke arah Ibu Sarah. Dan kemudian, sesuatu yang tidak pernah mereka duga terjadi. Sebuah senyum tipis mulai terukir di bibir Amanda. Senyum yang tenang, misterius, dan menyimpan kekuatan yang mengerikan. Senyum itu membuat tawa Ibu Sarah berhenti seketika. Senyum itu membuat semua cemoohan di ruangan itu lenyap, digantikan oleh kebingungan dan firasat buruk. Mereka semua menatap Amanda, bertanya-tanya dalam hati, mengapa wanita yang baru saja dihancurkan ini justru tersenyum? Senyum Amanda mekar perlahan, seperti bunga beracun di tengah padang gurun. Senyum itu sama sekali tidak menunjukkan kekalahan. Sebaliknya, senyum itu memancarkan kemenangan yang mutlak, sebuah kemenangan yang belum bisa dipahami oleh orang-orang di sekelilingnya. Kebingungan mulai merayap di wajah Ibu Sarah dan Aditya. Skenario yang sudah mereka susun dengan rapi tidak menyertakan adegan ini. Seharusnya Amanda menangis, meraung, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tapi wanita di hadapan mereka ini tampak begitu tenang, begitu berkuasa, seolah talak yang baru saja diucapkan Aditya hanyalah angin lalu. Keheningan yang mencekam itu kemudian dipecahkan oleh suara tawa. Tawa itu berasal dari Amanda. Bukan tawa histeris atau tawa putus asa. Itu adalah tawa yang dalam, renyah, dan penuh kepuasan. Tawa itu seolah menertawakan kebodohan semua orang yang ada di ruangan itu. Tawa Amanda membekukan senyum di wajah setiap anggota keluarga Aditya. Mereka saling pandang, firasat buruk yang tadinya hanya sekelebat kini semakin menguat. Mereka telah melakukan kesalahan.
Kesalahan yang sangat besar. Setelah tawanya reda, Amanda menatap lurus ke arah Ibu Sarah. Senyumnya masih belum hilang. Berguna? Ulang Amanda, suaranya terdengar jernih dan tajam. Aku rasa, selama ini aku sudah terlalu berguna untuk kalian semua. Aku yang membiayai gaya hidup mewah kalian. Aku yang membayar cicilan mobil sport Aditya. Aku yang merenovasi rumah ini hingga menjadi istana yang kalian banggakan. Dan kalian pikir, kalian bisa mengusir ratu dari istana yang ia bangun sendiri. Kata-kata itu menampar mereka dengan keras. Aditya maju selangkah, wajahnya memerah karena marah dan malu. Jaga bicaramu, Amanda. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Oh, benarkah? Amanda mengangkat alisnya dengan sikap acuh tak acuh. Ia sama sekali tidak terintimidasi. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia meraih tas tangannya yang tergeletak di kursi sebelahnya. Semua mata mengikuti gerakannya dengan waspada. Mereka tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Mengeluarkan sapu tangan untuk menangis? Atau melempar sesuatu? Amanda mengeluarkan ponselnya. Jarinya menari dengan lincah di atas layar, mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Ibu Sarah mendengus. Mau apa kamu? Menelepon orang tuamu? Mengadu sambil menangis? Percuma. Tidak akan ada yang bisa mengubah keputusan anakku. Amanda tidak menggubrisnya. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Halo, Pak Budi? Selamat malam. Sapanya dengan suara yang sopan, kontras dengan suasana tegang di sekelilingnya. Maaf mengganggu malam-malam. Bisa datang sekarang? Bawa semua dokumen yang sudah kita siapkan beberapa bulan ini. Ya, semua tanpa kecuali. Amanda berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. Lalu, ia melanjutkan dengan penekanan yang membuat darah di tubuh Ibu Sarah dan Aditya terasa membeku. Tolong datang ke alamat rumah Ibu Sarah. Ya, di rumah ini. Saya tunggu. Amanda menutup teleponnya dan meletakkan ponselnya di atas meja dengan pelan. Ia kemudian menyandarkan punggungnya di kursi dengan santai, seolah baru saja memesan makanan. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya yang kini dipenuhi oleh kebingungan, kecurigaan, dan ketakutan yang mulai tampak jelas. Siapa Pak Budi? Tanya Aditya dengan suara bergetar, berusaha terdengar tegas. Apa yang kamu rencanakan, Amanda? Pak Budi itu temanku, jawab Amanda singkat. Dan aku tidak merencanakan apa-apa. Aku hanya akan menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Suasana menjadi semakin tidak nyaman. Waktu seolah berjalan begitu lambat. Keluarga besar yang tadinya begitu bersemangat menghina Amanda, kini hanya bisa berbisik-bisik satu sama lain. Front persatuan mereka mulai retak. Beberapa dari mereka mulai merasa bahwa ikut campur dalam masalah ini adalah sebuah kesalahan. Mereka hanya ingin menikmati makan malam gratis dan drama keluarga, bukan terseret ke dalam sesuatu yang jelas-jelas berada di luar kendali mereka. Ibu Sarah, yang tidak suka kehilangan kendali, mencoba mengambil alih situasi kembali. Jangan berlagak misterius. Amanda, kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti kami dengan pengacara atau apalah itu? Talak sudah jatuh. Secara agama dan hukum, kamu dan anakku sudah bercerai. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi. Soal hak, sebaiknya kita tunggu Pak Budi yang menjelaskannya. Beliau lebih ahli dalam bidang itu, balas Amanda dengan tenang sambil meraih gelasnya dan meminum air putihnya hingga tandas. Sikapnya yang begitu santai benar-benar membuat mereka gila. Itu adalah ketenangan seseorang yang memegang semua kartu as di tangannya. 20 menit terasa seperti 20 tahun. Selama itu, tidak ada yang berani memulai percakapan. Mereka hanya duduk dalam diam, sementara Amanda menatap mereka satu persatu dengan tatapan mata yang dingin, seolah sedang menghafal wajah para pengkhianatnya. Aditya berulang kali mencoba menghubungi seseorang di teleponnya dengan panik. Mungkin pengacaranya sendiri, namun usahanya tampak sia-sia. Akhirnya, bel pintu berbunyi, memecah keheningan yang menyiksa. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang gagah dengan setelan jas mahal dan koper kulit di tangannya masuk ke ruang makan. Pria itu adalah Pak Budi. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, dan auranya memancarkan profesionalisme dan kekuasaan. Ia berjalan lurus ke arah Amanda, tanpa memedulikan tatapan heran dari orang-orang di sekelilingnya. Selamat malam, Bu Amanda. Saya sudah membawa semua yang Anda minta, katanya dengan hormat. Terima kasih sudah datang secepat ini, Pak Budi. Silakan duduk, kata Amanda sambil menunjuk kursi kosong di sebelahnya. Pak Budi meletakkan koper kulitnya di atas meja makan yang megah itu, tepat di tengah-tengah sisa hidangan penutup yang belum sempat dihabiskan.
Suara dua buah kunci logam yang dibuka terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Klik, klik. Seolah membuka kotak Pandora yang akan melepaskan semua bencana bagi keluarga Aditya. Tunggu dulu. Siapa Anda? Dan apa-apaan ini? Bentak Ibu Sarah, tidak terima rumahnya dimasuki orang asing yang bersikap seolah-olah merekalah pemiliknya. Pak Budi menatap Ibu Sarah dengan dingin, lalu menatap Aditya. Saya Budi Hartono, pengacara dari Ibu Amanda Kirana, perkenalnya. Dan saya kesini atas permintaan klien saya untuk mengklarifikasi beberapa hal. Ia membuka kopernya, dan di dalamnya terlihat tumpukan dokumen yang tebal dan rapi. Mata keluarga Aditya terpaku pada tumpukan kertas itu, seolah itu adalah tumpukan bom yang siap meledak. Pak Budi mengeluarkan map dokumen pertama yang paling tebal, berwarna biru tua. Ia mendorongnya ke tengah meja, tepat di sebelah piring sisa makan malam Aditya. Mari kita mulai, ujar Pak Budi dengan suara yang tenang namun tidak menerima bantahan. Kita mulai dari pembahasan mengenai status kepemilikan saham di perusahaan Alina Corp. Saat Pak Budi menyebut nama, Amanda Corp, waktu di dalam kepala Amanda seolah mundur dengan cepat. Meja makan yang tegang, wajah-wajah pucat di sekelilingnya, dan sosok pengacaranya yang tenang seolah memudar, digantikan oleh pemandangan lain. Sebuah sore, 4 bulan yang lalu. Hari itu seharusnya menjadi hari yang indah. Ia baru saja berhasil memenangkan tender proyek terbesar dalam sejarah perusahaannya, sebuah pencapaian yang ia impikan sejak lama. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal, ingin memberi kejutan pada Aditya dengan memasak makan malam istimewa dan merayakannya berdua. Ia memarkir mobilnya di garasi dengan senyap, membawa beberapa kantong belanjaan berisi bahan-bahan terbaik. Saat ia melangkah masuk ke dalam rumah yang sepi, ia mendengar suara Aditya dari ruang kerja. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Amanda tersenyum, berpikir untuk mengendap-endap masuk dan mengejutkannya. Namun, saat ia semakin dekat, ia mendengar suara lain dari telepon Aditya yang diatur dalam mode pengeras suara. Itu adalah suara Ibu Sarah. Rasa penasarannya mengalahkan niatnya untuk memberi kejutan. Ia berhenti di balik dinding, mendengarkan. Jadi semua dokumennya sudah siap? Tanya suara Ibu Sarah dari telepon. Sudah, Bu. Pengacara Ibu sudah menyiapkannya dengan rapi. Semuanya ada 20 lembar. Dokumen pengalihan saham mayoritas itu aku selipkan di lembar ke-15, di antara surat persetujuan rutin. Amanda tidak akan sadar, jawab Aditya. Ada nada sombong dan puas dalam suaranya yang membuat perut Amanda terasa mual. Bagus. Perempuan itu terlalu percaya diri, dia pikir dia pintar. Dia tidak akan pernah menyangka suaminya sendiri yang akan menjatuhkannya. Dia terlalu sibuk mengurus bisnisnya sampai lupa kalau suaminya bisa berbuat apa saja di belakangnya. Cibir Ibu Sarah, diikuti tawa kecil dari Aditya. Amanda membekap mulutnya dengan tangan, menahan pekikan ngeri yang nyaris keluar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Kakinya lemas, dan ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Ini pasti mimpi buruk. Ini tidak mungkin nyata. Aditya, suaminya, tidak mungkin melakukan ini. Setelah dia tanda tangan, berapa lama prosesnya sampai semuanya resmi atas namaku? Tanya Aditya. Kata pengacara paling lama 2 minggu. Setelah itu, perusahaan itu resmi milikmu. Nak, semua asetnya, semua uangnya, menjadi milikmu. Dan saat itu terjadi, kamu bisa langsung ceraikan dia. Ibu sudah siapkan alasannya. Bilang saja dia istri yang tidak patuh, terlalu sibuk, dan tidak menghargai keluarga kita. Kita bisa pakai insiden kecil apapun untuk memicunya. Mungkin soal sepupu Murian yang akan datang bulan depan? Kita bisa atur seolah-olah Amanda sengaja menelantarkannya di bandara. Sempurna, jelas Ibu Sarah. Rencananya terdengar begitu keji dan terperinci. Ide bagus, Bu. Setelah aku menceraikannya, dia tidak akan dapat apa-apa. Semua harta sudah atas namaku. Dia akan jadi janda miskin yang tidak punya apa-apa lagi. Hahaha, aku tidak sabar melihat wajahnya saat itu terjadi. Tawa Aditya meledak, tawa yang sama sekali tidak pernah Amanda dengar sebelumnya. Tawa itu penuh dengan kebencian dan pengkhianatan. Di balik dinding, dunia Amanda runtuh. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Kantong belanjaan di tangannya jatuh ke lantai, menimbulkan suara berdebam yang pelan, namun tidak terdengar oleh Aditya yang masih asyik merayakan rencana busuknya. Amanda mundur perlahan, langkahnya gemetar. Ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia berbalik, berlari keluar menuju mobilnya, dan pergi dari sana secepat yang ia bisa. Ia mengemudi tanpa tujuan, air mata mengalir deras membasahi wajahnya. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah jantungnya diremas dan dicabik-cabik.
Pria yang ia tiduri setiap malam, pria yang ia percayai dengan seluruh hidupnya, ternyata adalah musuh dalam selimut. Keluarga yang ia hormati dan layani dengan tulus, ternyata adalah sekawanan serigala yang menginginkan darahnya. Ia menangis sejadi-jadinya di dalam mobil yang ia tepikan di pinggir jalan yang sepi. Ia membiarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah keluar dari tubuhnya. Setelah berjam-jam menangis, air matanya akhirnya mengering. Kesedihan yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Bukan amarah buta yang meledak-ledak, melainkan amarah dingin yang penuh perhitungan. Mereka telah meremehkannya. Mereka pikir ia hanyalah wanita naif yang bisa mereka perdaya dengan mudah. Mereka pikir mereka bisa merebut hasil kerja kerasnya dan membuangnya begitu saja. Malam itu, di dalam mobilnya yang sepi, Amanda bersumpah. Mereka akan membayar semua ini. Mereka akan membayar setiap tetes air matanya dengan penyesalan seumur hidup. Keesokan harinya, Amanda tidak menunjukkan perubahan apapun di rumah. Ia bersikap seperti biasa, memasak sarapan untuk Aditya, tersenyum, dan berangkat kerja. Namun, di dalam dirinya, sesuatu telah mati dan terlahir kembali. Ia bukan lagi Amanda sang istri yang penurut. Ia adalah Amanda sang pejuang yang akan mempertahankan kerajaannya sampai titik darah penghabisan. Langkah pertamanya adalah menghubungi Pak Budi Hartono. Bukan pengacara biasa, melainkan pengacara korporat terbaik di negeri ini, yang terkenal dengan julukan Si Hiu, karena kelihayan dan ketajamannya dalam pertarungan hukum. Amanda menemuinya di sebuah tempat yang rahasia, menceritakan semua yang ia dengar dengan detail, tanpa meneteskan air mata setetes pun. Pak Budi mendengarkan dengan saksama. Setelah Amanda selesai, ia hanya berkata, "Mereka bodoh sekali memilih lawan seperti Anda, Bu Amanda. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Menuntut mereka atas percobaan penipuan?" Amanda menggeleng. "Tidak, Pak Budi. Itu terlalu mudah untuk mereka. Saya tidak mau mereka hanya masuk penjara. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Saya mau mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri." Mata Pak Budi berbinar, sebuah tantangan baru yang menarik ada di hadapannya. "Saya suka semangat Anda. Kalau begitu, kita akan bermain." Dan sejak hari itu, mereka mulai menyusun benteng pertahanan dan serangan balik yang paling canggih. Rencananya brilian sekaligus kejam. Pertama, mereka diam-diam mendirikan sebuah perusahaan induk baru dengan nama yang sama sekali tidak berhubungan dengan Amanda, katakanlah PT Karya Sejati Nusantara. Kedua, selama 2 bulan berikutnya, Amanda dan Pak Budi bekerja siang malam untuk memindahkan semua aset berharga dari PT Amanda Corp ke perusahaan induk baru tersebut. Semua kontrak dengan klien-klien besar, semua kepemilikan properti dan pabrik, semua rekening bank yang berisi keuntungan perusahaan, bahkan seluruh karyawan kunci beserta kontraknya, semuanya dialihkan secara legal dan senyap. Yang mereka tinggalkan di PT Amanda Corp hanyalah nama besar dan sebuah kantor sewaan. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Langkah ketiga adalah yang paling mematikan. Atas nama PT Amanda Corp yang kini sudah kosong, mereka mengajukan pinjaman besar dari beberapa bank dengan jaminan aset yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di perusahaan itu. Karena rekam jejak perusahaan yang cemerlang, pinjaman itu disetujui dengan mudah. Uang pinjaman itu, tentu saja, langsung dipindahkan ke rekening perusahaan induk yang baru. Hasilnya, PT Amanda Corp kini menjadi sebuah cangkang kosong yang menanggung beban utang miliaran rupiah. Semuanya siap. Perangkap telah dipasang. Amanda hanya perlu menunggu Aditya menyodorkan dokumen pengalihan saham itu kepadanya. Momen itu datang 2 minggu kemudian. Aditya pulang dengan wajah ceria, membawakannya sebuket bunga dan mengajaknya makan malam romantis. Di akhir malam, Aditya mengeluarkan setumpuk dokumen. "Sayang, ini ada beberapa dokumen rutin dari kantor yang butuh tanda tanganmu. Aku sudah periksa, cuma persetujuan biasa kok," katanya dengan senyum paling meyakinkan yang bisa ia buat. Amanda berpura-pura lelah dan tidak fokus. Ia melirik tumpukan dokumen itu. Matanya langsung menemukan lembaran pengalihan 51% saham yang tersembunyi di tengah-tengah. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Inilah saatnya. Dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar karena lelah, ia menandatangani semua dokumen itu, termasuk surat penyerahan kerajaannya yang beracun itu kepada suaminya. Aditya nyaris tidak bisa menyembunyikan sorak kemenangannya. Ia memeluk Amanda dengan erat, sebuah pelukan Yudas yang terasa begitu dingin. Lamunan Amanda buyar. Ia kembali ke ruang makan yang tegang. Ia menatap wajah Aditya yang kini pucat pasi menatap tumpukan dokumen di atas meja.
Lalu ia menatap Ibu Sarah yang tampak bingung dan marah. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka sedang merayakan kemenangan di atas kapal yang sudah ia lubangi di semua sisi. Dan malam ini, ia akan menendang mereka semua dari sekoci penyelamat. Rasa sakit hatinya telah lama hilang, yang tersisa hanyalah kepuasan dingin dari sebuah pembalasan yang sempurna. Pak Budi membiarkan keheningan menyelimuti ruangan selama beberapa saat, membiarkan ketegangan meresap ke dalam tulang setiap anggota keluarga Aditya. Ia kemudian menatap Aditya dengan tatapan seorang guru yang akan menguji muridnya yang paling bodoh. "Tuan Aditya," mulai Pak Budi, suaranya tenang namun bergema. "Menurut dokumen akta jual beli saham ini, yang telah sah ditandatangani oleh Anda dan klien saya 3 bulan yang lalu, dengan ini saya konfirmasikan bahwa Anda adalah pemilik sah dari 51% saham PT Amanda Corporation. Secara hukum, Anda adalah pemegang kendali perusahaan tersebut. Selamat." Sebuah kelegaan sesaat tampak di wajah Aditya. Ia melirik ibunya, seolah berkata, "Lihat, tidak ada yang salah." Ibu Sarah pun tersenyum sinis ke arah Amanda, merasa di atas angin kembali. "Dengar itu, Amanda, pengacaramu sendiri sudah mengakuinya. Perusahaan itu sekarang milik anakku." Pak Budi sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan emosi Ibu Sarah. Ia menunggu sampai wanita itu selesai, lalu melanjutkan kalimatnya dengan jeda yang mematikan. "Namun," katanya, dan satu kata itu cukup untuk membuat semua senyum lenyap. "Ada beberapa detail penting mengenai kondisi perusahaan saat transaksi itu terjadi, yang mungkin tidak dijelaskan oleh konsultan hukum Anda." Pak Budi membuka map biru tua itu, dan menyebarkan beberapa lembar isinya di atas meja. Ada neraca keuangan, daftar aset, dan laporan laba rugi. PT Amanda Corporation, pada saat Anda ambil alih, memang sebuah perusahaan besar dengan nama yang sangat terkenal. Sayangnya, sebuah nama tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan. "Apa maksud Anda?" tanya Aditya, suaranya mulai goyah. "Maksud saya sederhana," jawab Pak Budi lugas. "Bayangkan PT Amanda Corp adalah sebuah rumah yang megah. 2 minggu sebelum Anda menandatangani akta pembelian rumah itu, klien saya, Ibu Amanda, telah memindahkan semua perabotan berharga, semua perhiasan, semua barang elektronik, bahkan pintu dan jendelanya ke rumah lain yang baru. Yang Anda beli dengan harga mahal, Tuan Aditya, hanyalah bangunan kosong dengan dinding yang retak." Penjelasan itu begitu sederhana namun begitu menohok. Wajah Aditya berubah dari pucat menjadi kelabu. "Tidak mungkin. Ini penipuan. Pengacaraku sudah melakukan uji tuntas. Dia memeriksa semuanya," seru Aditya panik. Amanda, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar begitu tenang, namun setiap katanya adalah belati yang tajam. "Pengacaramu memeriksa bangunannya, Aditya. Dia lupa memeriksa isinya," ujarnya. Pak Budi mengangguk. "Tepat sekali. Semua aset vital, kontrak klien, daftar pemasok, properti pabrik, seluruh armada transportasi, hingga dana operasional perusahaan, telah dialihkan secara sah ke sebuah perusahaan induk baru milik Ibu Amanda sepenuhnya. Semua proses ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, jauh sebelum Anda menjadi pemegang saham." "Perusahaan induk apa? Aku tidak pernah tahu soal itu," bentak Ibu Sarah. "Tentu saja Anda tidak tahu, Bu. Karena memang tidak ada alasan bagi Anda untuk tahu," balas Pak Budi dengan dingin. "Yang perlu Anda tahu adalah, perusahaan yang sekarang dikendalikan oleh putra Anda ini, secara teknis, tidak memiliki apa-apa lagi selain nama." Keheningan yang terjadi setelahnya lebih mengerikan dari teriakan manapun. Keluarga besar Aditya yang lain mulai gelisah di kursi mereka. Mereka datang untuk pesta, bukan untuk menyaksikan sebuah eksekusi finansial. Aditya menggelengkan kepalanya dengan kuat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Aku tidak percaya. Ini pasti dokumen palsu. Kalian mencoba menipuku." "Menipu?" Pak Budi tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak ramah. "Tuan Aditya, orang yang menyembunyikan dokumen pengalihan saham di antara tumpukan surat rutin tidak punya hak untuk bicara soal penipuan." Skakmat. Wajah Aditya langsung pias, ketahuan telak. Pak Budi belum selesai. Ia mengeluarkan tumpukan dokumen lain dari kopernya. Kali ini, isinya adalah perjanjian-perjanjian utang. "Dan ini adalah bagian terburuknya," lanjutnya, seolah menikmati setiap momen kehancuran di wajah lawannya. "Sebuah perusahaan kosong tidak hanya tidak menghasilkan uang. Dalam kasus ini, perusahaan Anda justru menyedot uang." Ia meletakkan surat-surat itu di depan Aditya. "1 bulan sebelum Anda mengambil alih, PT Amanda Corp telah mengambil pinjaman dari 3 bank berbeda dengan total nilai, jika saya tidak salah hitung, mencapai 80 miliar rupiah.
80 miliar? Pekik Ibu Sarah, matanya nyaris keluar. Ia mencengkeram lengan putranya dengan keras. Ditya, apa ini benar? Aditya menatap angka-angka di dokumen itu dengan mata nanar. Ia tidak bisa berkata-kata. Uang pinjaman itu tentu saja merupakan aset perusahaan pada saat itu, dan seperti aset lainnya, telah dipindahkan ke perusahaan induk yang baru sebelum akuisisi. Jelas Pak Budi. Yang tersisa untuk Anda, Tuan Aditya, sebagai pemegang saham mayoritas yang baru, adalah kewajiban untuk membayar kembali utang 80 miliar tersebut beserta bunganya. Tagihan cicilan pertama sebesar 5 miliar rupiah akan jatuh tempo minggu depan. Selamat sekali lagi. Suara, bruk, terdengar dari ujung meja. Tante Rina, yang tadi paling bersemangat memuji masakan Amanda, pingsan di kursinya. Suasana menjadi kacau balau. Beberapa kerabat mencoba menolong, sementara yang lain menatap Aditya dan Ibu Sarah dengan tatapan ngeri dan menyalahkan. Pesta perayaan mereka telah berubah menjadi sebuah pemakaman massal. Aditya akhirnya meledak. Ia menggebrak meja dengan keras, membuat piring dan gelas bergetar. Licik. Kau perempuan licik. Amanda, teriaknya, wajahnya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Kau menjebakku. Aku tidak menjebakmu, Aditya, balas Amanda, tatapannya setajam es. Aku hanya memberikan apa yang kamu minta. Kamu menginginkan perusahaanku, dan aku memberikannya padamu. Aku bahkan memberimu bonus utang yang besar. Anggap saja itu hadiah perpisahan. Ibu Sarah bangkit dengan tubuh gemetar, jarinya menunjuk lurus ke wajah Amanda. Kamu iblis. Kamu akan masuk neraka karena melakukan ini pada anakku, pada keluarga kami. Pak Budi berdiri, merapikan kembali dokumen-dokumennya dan memasukkannya ke dalam map biru. Ia seolah sudah selesai dengan babak pertama. Menyebut orang lain iblis adalah tindakan yang gegabah, Bu Sarah. Terutama jika Anda yang merancang nerakanya terlebih dahulu. Ia kemudian menatap sekeliling ruangan dengan tenang, sebelum kembali memfokuskan pandangannya pada Ibu Sarah, sang ratu di istana yang rapuh ini. Ia meraih sebuah map lain dari kopernya. Map ini lebih tipis, hanya berisi beberapa lembar kertas, berwarna merah marun. Ia tidak memberikannya pada Aditya, melainkan menggesernya dengan pelan di atas meja, hingga berhenti tepat di hadapan Ibu Sarah. Itu tadi baru pemanasan, kata Pak Budi, suaranya terdengar pelan namun menusuk. Sekarang, mari kita bicarakan tentang aset yang jauh lebih personal. Mari kita bicarakan tentang rumah yang sedang kita tempati ini. Tatapan Ibu Sarah terpaku pada map merah marun yang tergeletak di hadapannya. Warnanya seperti darah, dan firasatnya mengatakan isinya akan jauh lebih menyakitkan daripada masalah perusahaan tadi. Masalah perusahaan adalah urusan Aditya, tapi rumah ini adalah dunianya. Ini adalah lambang statusnya, panggung tempat ia memamerkan kekuasaannya sebagai matriark keluarga Pratama. Ia membangun citranya di atas pilar-pilar rumah ini. Apalagi ini, desisnya, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Jangan coba-coba mengusik rumah ini. Rumah ini adalah milik keluarga kami. Dibangun dengan jerih payah almarhum suami saya. Pak Budi menatapnya tanpa ekspresi. Klaim yang sangat berani, Bu Sarah. Tapi sayangnya, tidak didukung oleh fakta hukum. Silakan buka map itu. Dengan tangan gemetar, Ibu Sarah membuka map itu. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar dokumen. Lembar paling atas adalah salinan sertifikat hak milik tanah dan bangunan yang alamatnya adalah alamat rumah itu. Jantung Ibu Sarah serasa berhenti berdetak saat ia membaca bagian paling penting, nama pemegang hak. Di sana, tertulis dengan jelas, dengan huruf kapital yang seolah mengejeknya, Amanda Kirana. Bukan Aditya Pratama. Bukan nama almarhum suaminya. Hanya Amanda. Palsu. Pekiknya seketika, melempar kertas itu ke meja. Ini semua palsu. Dokumen dari mana ini? Amanda tidak mungkin bisa membeli rumah semahal ini sendirian. Aditya juga ikut membayar. Kami semua ikut berkontribusi. Aditya, yang masih limbung karena masalah utang, ikut menimpali. Benar? Uang muka rumah itu sebagian dariku. Aku yang mengurus renovasinya. Amanda tersenyum sinis. Uang mukamu yang hanya 10% dari total harga. Aditya, yang bahkan uangnya berasal dari bonus yang aku berikan padamu dari perusahaanku, renovasi yang biayanya juga aku yang transfer ke rekeningmu. Pak Budi seolah sudah mengantisipasi sanggahan ini. Ia dengan sigap mengeluarkan bundel dokumen lain dari kopernya yang magis itu. Mari kita luruskan sejarahnya agar tidak ada kesalahpahaman, katanya sambil menyebar bukti-bukti di atas meja. Rumah ini dibeli oleh Ibu Amanda 2 tahun yang lalu, lunas,
dengan dana yang berasal dari rekening pribadinya. Rekening ini sudah ada jauh sebelum beliau menikah dengan Tuan Aditya, berisi keuntungan dari bisnis rintisannya. Ini adalah bukti transfernya, ia menunjuk sebuah lembar kertas. Total 10 miliar rupiah, ditransfer dalam satu kali transaksi dari rekening atas nama Amanda Kirana. Ia melanjutkan, adapun dana dari Tuan Aditya yang katanya untuk uang muka, berdasarkan catatan kami, dana tersebut dikembalikan oleh Ibu Amanda seminggu kemudian. Ini bukti transfer baliknya, dengan keterangan, pengembalian dana pribadi. Klien saya sejak awal bersikeras bahwa properti ini harus menjadi miliknya sepenuhnya. Wajah Aditya memucat. Ia ingat transfer balik itu. Saat itu Amanda hanya berkata bahwa lebih baik memakai dananya sendiri agar prosesnya lebih cepat. Aditya, yang malas mengurus administrasi, setuju saja tanpa berpikir panjang. Ia tidak pernah menyangka keputusan itu akan menjadi bom waktu. Lalu renovasi? Kami menghabiskan miliaran untuk taman dan kolam renang. Seru Ibu Sarah, masih mencoba mencari pegangan. Betul, kata Pak Budi. Dan semua dana untuk renovasi itu juga ditransfer oleh Ibu Amanda ke rekening Tuan Aditya. Kami punya catatannya. Secara hukum, setiap dana yang Anda keluarkan untuk properti yang bukan milik Anda tanpa adanya perjanjian tertulis, dianggap sebagai hadiah atau biaya sewa. Anda tidak memiliki hak klaim apapun. Setiap argumen mereka dipatahkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Setiap celah yang mereka coba masuki, ternyata sudah ditutup rapat oleh Amanda bertahun-tahun yang lalu. Mereka baru sadar, Amanda tidak hanya merencanakan ini selama 4 bulan terakhir. Ia sudah melindungi asetnya sejak hari pertama, ia merasa ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Mereka pikir mereka sedang berhadapan dengan domba, padahal mereka sedang mencoba menipu seekor rubah yang cerdik. Keheningan yang menyiksa kembali menyelimuti ruangan. Mereka telah kalah telak. Rumah yang mereka anggap sebagai istana mereka, ternyata hanyalah istana pasir yang dibangun di atas tanah milik orang lain. Mereka hanyalah tamu yang menumpang. Kepemilikan rumah ini, suara Pak Budi kembali terdengar, menarik mereka dari jurang keputusasaan, hanya untuk mendorong mereka ke jurang yang lebih dalam. Hanyalah bagian pertama dari berita buruknya, Bu Sarah. Ibu Sarah menatapnya dengan tatapan kosong. Berita buruk apalagi yang bisa lebih buruk dari ini? Pak Budi mengeluarkan satu lembar dokumen terakhir dari map merah itu. Seperti yang Anda semua tahu, bisnis membutuhkan modal yang besar. Terutama untuk ekspansi ke pasar Eropa. Ia menatap Amanda dengan penuh hormat. Untuk membiayai operasional PT Karya Sejati Nusantara, perusahaan baru yang menaungi semua aset bisnis Ibu Amanda, beliau telah mengajukan pinjaman modal kerja yang sangat besar. Ia kemudian meletakkan dokumen perjanjian kredit itu di depan Ibu Sarah. Di sana tertera nama bank, nama peminjam, Amanda Kirana, dan nama perusahaan yang dibiayai, PT Karya Sejati Nusantara. Lalu, mata Ibu Sarah terpaku pada bagian agunan atau jaminan. Seperti yang bisa Anda lihat, lanjut Pak Budi, jaminan atas pinjaman ratusan miliar tersebut adalah properti ini. Sertifikat rumah ini sekarang disimpan oleh pihak bank sebagai agunan. Jika tadi mereka hanya merasa seperti tamu, sekarang mereka merasa seperti penyusup di properti milik bank. Rumah itu bukan lagi sekadar milik Amanda, tapi sudah menjadi aset bisnisnya yang paling vital. Artinya, Pak Budi menjelaskan dengan perlahan, seolah berbicara pada anak kecil, rumah ini sekarang terikat secara hukum dengan kelangsungan bisnis baru Ibu Amanda. Mengusik rumah ini sama dengan mengusik kelancaran bisnisnya. Dan saya rasa, kita semua tahu betapa seriusnya Ibu Amanda dalam melindungi bisnisnya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Semuanya sudah berakhir. Mereka tidak hanya kehilangan sumber uang mereka, perusahaan Amanda, mereka juga kehilangan simbol status dan tempat tinggal mereka. Mereka kini benar-benar tidak punya apa-apa. Seluruh kekayaan yang mereka banggakan selama ini ternyata hanyalah ilusi. Mereka hidup dari kebaikan hati Amanda, dan kini kebaikan hati itu telah dicabut hingga ke akarnya. Aditya menatap Amanda, tatapan yang bukan lagi berisi amarah atau kebencian. Tatapan itu kini dipenuhi oleh sesuatu yang baru, rasa takut. Ia akhirnya sadar, wanita yang ia nikahi, yang ia remehkan, yang ia hianati, bukanlah wanita biasa. Wanita itu adalah seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya dengan cara yang paling brutal dan efisien. Dan mereka, para pengkhianat, kini tergeletak tak berdaya di bawah kakinya, menunggu vonis akhir dijatuhkan. Keheningan setelah bom terakhir yang dijatuhkan oleh Pak Budi terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang hampa. Keputusasaan yang pekat terasa di udara, begitu berat hingga menyesakkan napas. Wajah-wajah angku itu kini lunglai, mata mereka kosong,
menatap nanar ketumpukan dokumen di atas meja yang menjadi nisan bagi kehidupan mewah mereka. Orang pertama yang pecah dari kebekuan itu adalah Aditya. Topeng kemarahan dan harga dirinya luruh sepenuhnya, memperlihatkan wajah seorang pengecut yang ketakutan. Ia beringsut dari kursinya, berjalan terhuyung-huyung mendekati Amanda. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Ia menunduk, menatap lantai. Amanda, panggilnya, suaranya parau dan bergetar. Aku minta maaf. Ia berlutut di samping kursi Amanda, sebuah pemandangan yang menyedihkan. Aku tahu aku salah besar. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ambisi dan omongan ibu. Tolong, Men, jangan lakukan ini pada kami. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan ceraikan talakku, kita bisa mulai lagi dari awal. Amanda menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan iba, ia hanya merasakan jijik. Kesempatan, balasnya dingin. Aku memberimu kesempatan setiap hari selama 5 tahun pernikahan kita. Kesempatan untuk menjadi suami yang baik, partner yang setia. Tapi kamu memilih untuk menjadi pengkhianat. Talakmu tidak bisa ditarik kembali, Aditya. Sama seperti kepercayaanku padamu yang tidak akan pernah kembali. Melihat usahanya gagal, Aditya beralih ke taktik menyalahkan. Ini semua karena ibu. Ibu yang meracuni pikiranku sejak dulu. Dia tidak pernah menyukaimu. Ibu Sarah, yang mendengar namanya disebut, tersentak dari lamunannya. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata. Matriark yang angkuh itu kini hancur lebur. Ia juga bangkit dari kursinya, berjalan tertatih-tatih, dan ikut berlutut di sisi lain Amanda. Amanda, nak, maafkan ibu. Isaknya, mencoba meraih tangan Amanda, namun Amanda menarik tangannya lebih dulu. Ibu salah, nak. Ibu iri padamu. Ibu hilaf. Tapi tolong jangan usir kami. Anggap ibu seperti ibumu sendiri. Kami akan tinggal di mana? Kami tidak punya apa-apa lagi. Tangisan buayanya terdengar begitu menyedihkan, sebuah pertunjukan yang mungkin bisa meluluhkan hati siapapun. Tapi tidak dengan hati Amanda, yang sudah membeku menjadi baja. Anda bukan ibuku, Bu Sarah, jawab Amanda datar. Ibuku mengajariku tentang kejujuran, martabat, dan kerja keras. Bukan tentang cara merebut hak orang lain dan menusuk dari belakang. Anda memanggil saya, nak, sekarang. Tapi selama 5 tahun ini, yang keluar dari mulut Anda hanyalah hinaan dan cemoohan untukku. Sementara drama itu berlangsung, para kerabat lain mulai bergerak dengan gelisah. Mereka sadar kapal ini benar-benar akan tenggelam. Beberapa dari mereka, seperti Tante Rina yang sudah siuman, mencoba mendekati Amanda dengan wajah memelas. Kami tidak tahu apa-apa loh, Men. Kami pikir ini hanya makan malam biasa. Kami tidak ikut-ikutan rencana mereka. Katanya, mencoba cuci tangan. Yang lain bahkan lebih pengecut. Mereka bangkit diam-diam, mencoba mengendap-endap keluar dari ruang makan, berharap bisa kabur dari bencana itu tanpa terdeteksi. Mau kemana? Suara Pak Budi yang tegas menghentikan langkah mereka. Acara belum selesai. Silakan duduk kembali. Melihat semua permohonan dan drama tidak membuahkan hasil, Pak Budi memutuskan inilah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Ia mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map merah marun itu. Dokumen itu tampak resmi, dengan kop surat pengadilan di bagian atasnya. Permintaan maaf dan air mata tidak bisa mengubah status hukum, kata Pak Budi sambil berdiri, memegang dokumen itu. Karena Tuan Aditya sudah bukan lagi suami dari Ibu Amanda, dan karena kalian semua tidak memiliki perjanjian tinggal atau hubungan hukum apapun dengan pemilik properti, maka kalian semua secara efektif adalah penghuni liar. Ia meletakkan surat itu di atas meja. Ini adalah surat perintah pengosongan yang telah disahkan oleh pengadilan. Surat ini menyatakan bahwa kalian semua harus segera meninggalkan properti milik klien saya. Segera? Tanya seorang paman dengan cemas. Maksudnya malam ini juga? Tepat sekali, jawab Pak Budi. Dan untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman lagi, saya akan bacakan detailnya. Kalian punya waktu, ia melirik jam tangannya yang mahal, tepat 1 jam dari sekarang untuk mengemasi barang-barang pribadi yang esensial. Ia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu untuk memastikan mereka mengerti. Barang pribadi esensial artinya pakaian yang melekat di badan, dokumen identitas seperti KTP dan paspor, serta obat-obatan pribadi. Tidak lebih. Kalian tidak diizinkan membawa perhiasan, jam tangan, tas mewah, laptop, atau barang elektronik lainnya. Semua barang berharga yang ada di rumah ini akan kami data besok pagi untuk ditinjau, karena ada kemungkinan barang-barang itu dibeli menggunakan dana dari perusahaan klien saya di masa lalu.
Peraturan itu adalah tamparan terakhir yang paling menghinakan. Mereka tidak hanya diusir, mereka diusir seperti pencuri. Mereka harus meninggalkan semua simbol kemewahan yang mereka banggakan. Kepanikan yang sesungguhnya akhirnya meledak. Ruangan itu berubah menjadi pasar malam yang kacau. Tangisan, teriakan, dan makian bercampur aduk. Mereka saling menyalahkan, mendorong, dan berlarian menuju kamar masing-masing, mencoba menyelamatkan apa yang mereka bisa dalam waktu yang sangat sempit. Ibu Sarah jatuh terduduk di lantai, tidak lagi menangis, hanya menatap kosong ke depan. Dunianya, istananya, kebanggaannya, semuanya lenyap dalam waktu kurang dari 2 jam. Aditya berdiri mematung di tengah ruangan, menatap Amanda dengan campuran rasa benci, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa. Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan mengucapkan beberapa kata talak. Amanda bangkit dari kursinya. Ia menatap pemandangan kacau di hadapannya, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ini bukan balas dendam, ini adalah keadilan. Ini adalah karma yang mereka tanam sendiri. Ia berjalan melewati Ibu Sarah yang tergeletak di lantai, dan Aditya yang mematung seperti mayat hidup. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi pada mereka. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ia berhenti di samping Pak Budi yang sedang mengawasi semua orang dengan tatapan elangnya. "Tolong awasi mereka, Pak," kata Amanda pelan. "Pastikan mereka tidak mengambil apapun yang bukan hak mereka." "Tentu, Bu Amanda. Serahkan pada saya," jawab Pak Budi. Amanda kemudian berbalik dan berjalan perlahan keluar dari ruang makan yang penuh dengan puing-puing keserakahan itu. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Baginya, mereka semua sudah menjadi hantu dari masa lalu. 1 jam yang diberikan oleh Pak Budi terasa seperti 10 menit yang diisi dengan kepanikan murni. Rumah megah itu, yang biasanya tertata rapi dan tenang, kini berubah menjadi medan perang miniatur. Suara laci yang dibanting, pintu lemari yang digeser paksa, dan teriakan-teriakan frustrasi menggema di seluruh penjuru. Keluarga Pratama, yang selama ini hidup dalam kemewahan dan ketenangan palsu, kini menunjukkan warna asli mereka saat berada di bawah tekanan. Mereka tidak lagi satu tim. Mereka adalah individu-individu egois yang berebut menyelamatkan diri. Di kamar utama yang luas, pertarungan sengit terjadi antara anak dan ibu. Aditya, yang rasa malunya sudah berganti menjadi amarah buta, menyalahkan ibunya dengan brutal. "Ini semua salah ibu. Ide serakah ibu yang menghancurkan hidupku," teriaknya sambil melempar kemeja-kemejanya ke dalam sebuah tas travel kecil. "Kalau ibu tidak terus-menerus meracuniku dengan keserakahan, kita tidak akan berakhir seperti ini." Ibu Sarah, yang sedang panik mencoba membuka brankas perhiasannya, balas berteriak dengan suara melengking. "Kau salahkan ibumu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena ibu yang mendorongmu, kamu hanya akan jadi bayang-bayang istrimu selamanya. Kamu yang lemah. Kamu yang bodoh. Kamu tidak bisa mengendalikan satu perempuan pun." Pertengkaran mereka begitu hebat, saling melempar kesalahan, masing-masing menolak untuk menanggung beban kehancuran ini sendirian. Aliansi ibu dan anak yang tadinya begitu solid dalam merencanakan kejahatan, kini hancur berkeping-keping di tengah runtuhan rencana mereka sendiri. Di kamar-kamar lain, pemandangan serupa terjadi. Para paman, bibi, dan sepupu yang tadinya begitu kompak dalam mengejek Amanda, kini saling sikut. Mereka berebut memasukkan barang-barang ke dalam tas seadanya. Namun, upaya mereka selalu digagalkan. Pak Budi, dengan 2 orang asistennya yang berbadan tegap, berpatroli di setiap lantai. Mereka bekerja dengan efisiensi yang dingin. "Maaf, Bu. Jam tangan itu tidak termasuk barang esensial," kata salah seorang asisten dengan sopan namun tegas kepada Tantrina yang mencoba menyelipkan jam tangan Rolex Aditya ke dalam sakunya. Di lantai bawah, Ibu Sarah akhirnya berhasil membuka brankasnya. Matanya yang rakus langsung tertuju pada kalung berlian, gelang emas, dan cincin-cincin peninggalan almarhum suaminya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyembunyikan beberapa di antaranya ke dalam pakaian dalamnya. Namun, Pak Budi seolah memiliki mata di mana-mana. Ia sudah berdiri di ambang pintu kamar. "Bu Sarah," sapanya dengan tenang. "Saya sarankan Anda meletakkan kembali semua itu. Tim kami akan melakukan inventarisasi dan penilaian besok. Jika ada satu barang pun yang hilang, saya tidak akan segan untuk menambahkan tuntutan pidana pencurian ke dalam daftar masalah Anda." Ancaman itu berhasil. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Ibu Sarah terpaksa mengeluarkan kembali perhiasan-perhiasan itu dan meletakkannya kembali ke dalam brankas. Ia menatap harta bendanya itu dengan tatapan putus asa, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal pada bagian dari jiwanya. Baginya, harga diri dan kekayaan adalah 2 hal yang sama, dan malam itu ia kehilangan keduanya.
Waktu 1 jam akhirnya habis. Pak Budi meniup peluit imajiner. Waktunya selesai, umumkannya dengan suara keras dari ruang tengah. Semuanya harap berkumpul di lobi utama sekarang juga untuk pemeriksaan terakhir sebelum meninggalkan lokasi. Satu persatu, mereka keluar dari kamar dengan wajah tertunduk. Tidak ada lagi kesombongan yang tersisa. Mereka terlihat seperti kawanan pengungsi yang diusir dari tanah mereka. Tas yang mereka bawa begitu menyedihkan. Beberapa hanya membawa kantong plastik berisi pakaian, yang lain membawa tas ransel butut. Kontras yang begitu tajam dengan penampilan mereka beberapa jam lalu yang necis dan parlente. Saat mereka berkumpul di lobi utama yang megah dengan lantai marmernya yang berkilauan, penghinaan terakhir menanti mereka. Di luar gerbang utama, keributan kecil telah menarik perhatian beberapa tetangga. Lampu-lampu dari rumah sebelah menyala, dan beberapa kepala terlihat mengintip dari balik tirai jendela. Satpam kompleks juga berdiri di dekat gerbang, berbicara di radio mereka, melaporkan aktivitas yang tidak biasa di rumah Nyonya Amanda. Reputasi mereka, yang mereka bangun dengan susah payah di lingkungan elit itu, kini hancur dalam semalam. Pak Budi dan asistennya memeriksa tas mereka satu persatu, memastikan tidak ada barang berharga yang diselundupkan. Proses itu terasa begitu merendahkan, seolah mereka adalah pencuri yang tertangkap basah. Setelah pemeriksaan selesai, pintu utama dibuka. Angin malam yang dingin berembus masuk, seolah ikut mengusir mereka keluar. Mereka berjalan keluar dari pintu itu, melintasi taman yang dulu mereka banggakan, menuju gerbang. Mereka tidak lagi berjalan dengan kepala tegak. Langkah mereka berat dan terseret. Mereka adalah pasukan yang kalah perang, berjalan tertatih-tatih meninggalkan medan pertempuran. Sebuah taksi online murah yang mereka pesan sudah menunggu di luar gerbang, pemandangan yang begitu janggal di antara deretan mobil-mobil mewah milik para tetangga. Sebelum masuk ke dalam taksi yang sempit itu, Aditya berhenti. Ia berbalik, menatap rumah megah yang bermandikan cahaya itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Di matanya, berkilat kebencian yang dalam bercampur dengan penyesalan yang tak terhingga. "Kamu akan menyesal, Amanda," teriaknya ke arah rumah yang kosong itu, suaranya terdengar parau dan putus asa. "Aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar untuk ini." Ancamannya menggantung sesaat di udara malam yang sepi, sebelum akhirnya lenyap tanpa jawaban. Itu adalah ancaman kosong dari seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Pak Budi, yang mendengar itu dari ambang pintu, hanya tersenyum tipis. Pria itu bahkan tidak sadar bahwa ia sudah membayar semuanya malam ini. Sementara itu, jauh dari drama yang memuakan itu, Amanda sedang berdiri di balkon apartemennya di pusat kota. Apartemen ini adalah tempat perlindungan rahasianya, tempat ia menyusun strategi selama berbulan-bulan. Ia tidak menyaksikan pengusiran itu. Ia tidak perlu melihatnya untuk merasa puas. Di tangannya, ada segelas teh hangat. Ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Pak Budi. "Sudah beres. Rumah sudah kosong." Amanda membaca pesan itu. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, napas kelegaan yang paling dalam yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia menatap kerlip lampu kota di hadapannya. Harta yang sebenarnya bukanlah rumah itu, bukan pula perusahaan itu. Harta yang sebenarnya adalah kebebasan ini. Kebebasan dari kebohongan, dari pengkhianatan, dan dari orang-orang beracun. Malam itu, ia tidak hanya mengusir mereka dari rumahnya, ia telah mengusir mereka dari hidupnya. Selamanya. 6 bulan kemudian, musim telah berganti, begitu pula nasib. Waktu adalah hakim yang adil, dan karma adalah jaksa yang tidak pernah gagal menuntut. Bagi keluarga Pratama, 6 bulan itu terasa seperti 6 tahun di neraka. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit dengan 3 kamar di pinggiran kota yang padat dan bising. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas, dan atapnya sering bocor jika hujan deras. Jauh berbeda dari istana marmer mereka yang dulu. Kemewahan telah berganti dengan kesengsaraan. Mobil sport Aditya sudah lama ditarik oleh penagih utang. Perabotan mereka adalah barang-barang bekas yang mereka beli dengan sisa uang yang mereka miliki. Utang 80 miliar dari PT Amanda Corp yang kini menjadi bangkai di tangan Aditya, adalah monster yang meneror mereka setiap hari. Surat somasi dari bank datang silih berganti. Telepon mereka tidak henti-hentinya berdering oleh panggilan dari penagih utang dengan nada suara yang mengancam. Aditya dinyatakan bangkrut secara personal. Namanya masuk dalam daftar hitam perbankan nasional. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Berita tentang skandal pengambil alihan perusahaan yang gagal itu menyebar cepat di kalangan bisnis. Ia menjadi bahan tertawaan dan cerita peringatan. Ibu Sarah, wanita yang dulu selalu tampil dengan perhiasan berkilauan dan pakaian desainer,
kini terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya selalu masam, dipenuhi garis-garis kelelahan dan kekecewaan. Untuk menyambung hidup dan membayar sewa kontrakan, ia terpaksa menjual satu persatu perhiasan yang berhasil ia selamatkan, perhiasan yang ia sembunyikan dari pengawasan Pak Budi malam itu. Ia kini harus pergi ke pasar tradisional sendiri, menawar harga sayuran dengan sengit, sebuah aktivitas yang dulu ia anggap hina. Kesulitan hidup tidak membuat mereka bersatu. Sebaliknya, itu menghancurkan mereka dari dalam. Rumah kontrakan yang sempit itu selalu penuh dengan pertengkaran. Setiap hari, Ibu Sarah menyalahkan Aditya atas kebodohannya. Aditya, yang frustrasi dan depresi, balas membentak ibunya karena keserakahannya. Tidak ada lagi cinta atau hormat, yang ada hanya penyesalan dan kebencian. Para kerabat yang dulu ikut berpesta, kini menjauh seperti wabah. Mereka tidak pernah lagi menghubungi, bahkan berpura-pura tidak kenal jika kebetulan bertemu di jalan. Keluarga Pratama kini sendirian dalam kubangan lumpur yang mereka ciptakan. Suatu sore, saat mereka sedang makan malam dengan lauk seadanya, hanya nasi, tempe goreng, dan sambal, di depan televisi tabung tua, sebuah acara berita bisnis menarik perhatian mereka. Di sisi lain kota, di dunia yang terasa begitu jauh, Amanda Kirana sedang menaiki tangga kesuksesan yang lebih tinggi lagi. PT Karya Sejati Nusantara, perusahaan barunya, berkembang pesat. Malam itu, ia baru saja meresmikan kantor pusatnya yang baru, sebuah gedung pencakar langit modern dengan interior yang mewah dan pemandangan kota yang menakjubkan. Rumahnya yang dulu terasa hampa, kini telah ia dekorasi ulang. Semua jejak keluarga Pratama telah dihapus, digantikan dengan karya seni, tanaman hijau, dan suasana yang mencerminkan kepribadiannya yang mandiri dan kuat. Rumah itu kini menjadi sanktuari, tempatnya beristirahat dan memulihkan energi. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam. Fokusnya adalah membangun masa depan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muda, terutama perempuan. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membuktikan bahwa kesuksesan sejati diukur dari seberapa banyak kita memberi kembali. Kedamaian batin adalah kemewahan terbesarnya sekarang. Dan malam itu, kedamaian dan kesuksesannya terpancar jelas di layar televisi di rumah kontrakan keluarga Pratama. Sebuah stasiun berita bisnis sedang menyiarkan liputan khusus tentang peresmian kantor baru Amanda. Di layar, Amanda tampil begitu memukau dengan gaun malam yang elegan. Ia berdiri di podium, tersenyum percaya diri, dikelilingi oleh para pejabat dan mitra bisnis internasional. PT Karya Sejati Nusantara berhasil menembus pasar Eropa dan Amerika hanya dalam waktu 6 bulan, sebuah pencapaian fenomenal, kata suara narator di televisi. Dipimpin oleh CEO visioner Amanda Kirana, perusahaan ini menjadi bukti bahwa dengan integritas dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Aditya terpaku menatap layar. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat wanita yang pernah menjadi istrinya, wanita yang ia buang, kini bersinar begitu terang di puncak dunia. Di sampingnya, ia melihat laki-laki bule yang tampan, mitra bisnisnya dari Jerman, menatap Amanda dengan penuh kekaguman. Sebuah penyesalan yang begitu dahsyat menghantam dada Aditya, membuatnya sulit bernapas. Itu semua seharusnya menjadi miliknya. Ia seharusnya berdiri di sana, di samping Amanda, sebagai suaminya. Tapi ia telah menukar semua itu dengan keserakahan sesaat. Ibu Sarah menatap layar dengan mata melotot, napasnya memburu. Wajah Amanda yang tersenyum bahagia di televisi itu, seperti tamparan api di wajahnya. Wanita yang ia benci, yang ia coba hancurkan, kini memiliki semua yang ia inginkan, sementara ia membusuk di tempat kumuh ini. Aargh. Tiba-tiba, Ibu Sarah menjerit. Jeritannya bukan jeritan manusia, melainkan raungan binatang yang terluka dan marah. Dengan gerakan membabi buta, ia menyambar piring tempe di depannya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah televisi. Prah! Piring itu menghantam layar, menyebabkan gambar Amanda pecah dalam kilatan listrik statis sebelum akhirnya mati total. Di tengah kegelapan ruangan yang kini hanya diterangi oleh satu lampu bohlam redup, hanya terdengar suara isak tangis Ibu Sarah yang putus asa. Ia menangisi nasibnya, menangisi kebodohannya, dan menangisi kemenangan mutlak Amanda yang akan menghantuinya seumur hidup. Karma tidak pernah salah alamat, dan malam itu, surat tagihannya telah tiba lunas di depan pintu mereka. 9 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. 9 bulan yang Amanda gunakan untuk membangun kembali dan melesat lebih tinggi. Sementara bagi keluarga Pratama, 9 bulan itu adalah perjalanan panjang menuju dasar jurang. Malam itu, Amanda sedang berada di ruang santai di rumahnya. Ia tidak sedang bekerja. Laptopnya tertutup, ponsel bisnisnya dalam mode senyap. Di hadapannya, terhampar sebuah kanvas besar yang baru setengah terlukis.
Sejak memenangkan kembali hidupnya, ia menemukan kembali hobi lamanya, melukis. Kuas di tangannya bergerak dengan lincah, menciptakan gradasi warna senja yang indah. Di sudut ruangan, alunan musik klasik yang menenangkan mengalir lembut dari pengeras suara. Ini adalah dunianya sekarang. Dunia yang damai, kreatif, dan sepenuhnya miliknya. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya ada ketenangan. Tiba-tiba, ponsel pribadinya yang tergeletak di meja bergetar, memecah keheningan. Amanda meliriknya. Sebuah nomor tak dikenal. Biasanya, ia akan mengabaikannya. Privasinya adalah sesuatu yang sangat ia jaga. Namun, entah mengapa, malam itu jarinya tergerak untuk menjawab panggilan itu. Ia menggeser ikon hijau di layar. Halo, sapanya singkat. Hening sejenak di seberang. Hanya terdengar suara napas yang berat dan ragu-ragu. Lalu, sebuah suara parau yang nyaris tidak ia kenali menyapa telinganya. Amanda? Jantung Amanda berhenti berdetak sesaat. Kuas di tangannya membeku di udara. Ia kenal suara itu. Itu adalah suara Aditya, namun tanpa arogansi dan kekuatan yang dulu selalu menyertainya. Suara itu kini terdengar rapuh, pecah, dan penuh dengan keputusasaan. Hantu dari masa lalu telah datang menelepon. Amanda tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, membiarkan Aditya melanjutkan. Keheningannya adalah sebuah dinding yang memaksa Aditya untuk meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Men, ini aku, Aditya, lanjutnya, suaranya bergetar. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meneleponmu. Tapi aku harus. Aku tidak tahan lagi. Terdengar isak tangis tertahan dari seberang. Amanda tetap diam. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang rumahnya yang terawat baik. Pemandangan itu memberinya kekuatan. Aku minta maaf, Amanda, kata Aditya di tengah isakannya. Aku minta maaf untuk semuanya. Tidak ada satu hari pun yang kulewati tanpa menyesali perbuatanku malam itu. Aku monster. Aku bodoh. Aku kehilangan hal terbaik dalam hidupku karena keserakahanku sendiri. Amanda mendengarkan pengakuan itu tanpa emosi. Kata-kata itu, yang mungkin akan meluluhkan hatinya setahun yang lalu, kini terdengar hampa. Aditya melanjutkan monolognya yang menyedihkan. Ia menceritakan kehidupannya yang sekarang. Tentang kontrakan yang sempit, tentang utang yang melilit, tentang tatapan hina dari semua orang. Ia bercerita tentang ibunya yang kini lebih banyak melamun dan menangis, dan tentang dirinya yang tidak bisa tidur di malam hari karena dihantui oleh wajah Amanda. Ia mencoba membangkitkan rasa iba. Ini semua salah ibu, men. Dia yang terus membanding-bandingkanku denganmu, membuatku merasa tidak berharga. Dia yang menanamkan racun itu di kepalaku. Aku lemah, aku mengakuinya. Aku seharusnya membelamu, bukan malah ikut menghancurkanmu. Amanda mendengus pelan. Bahkan di titik terendahnya sekalipun, pria ini masih mencoba menyalahkan orang lain. Aku rindu kamu, Amanda, lanjut Aditya, suaranya semakin lirih. Aku rindu masakanmu, aku rindu caramu tertawa. Aku rindu semua tentangmu. Ingat saat kita pertama kali merintis bisnis bersama? Saat kita hanya makan mie instan di garasi sambil menggambar desain furnitur pertama kita? Saat itu kita bahagia, kan? Aditya mencoba menggunakan kenangan sebagai senjatanya. Namun, kenangan itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi bagi Amanda. Kenangan indah itu telah ternoda oleh pengkhianatan yang begitu dalam. Baginya, itu hanyalah bagian dari sebuah cerita fiksi. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan maafmu, Amanda. Apa saja, Aditya memohon. Beri aku satu kesempatan terakhir. Aku tidak meminta untuk kembali jadi suamimu. Aku hanya ingin berada di dekatmu. Biarkan aku bekerja untukmu. Jadi sopirmu, jadi pesuruh di kantormu, apa saja. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Permohonannya begitu total, begitu merendahkan. Ia telah membuang semua harga dirinya ke kaki Amanda, berharap Amanda akan memungutnya. Ia menunggu jawaban Amanda dengan napas tertahan, berharap ada sedikit saja belas kasihan dalam suara wanita itu. Selama Aditya berbicara, Amanda memejamkan matanya. Ia tidak merasakan iba. Ia justru mengingat dengan sangat jelas rasa sakit yang ia rasakan saat mendengar percakapan Aditya dengan ibunya. Ia ingat dinginnya tatapan Aditya saat menjatuhkan talak. Ia ingat tawa kemenangan Ibu Sarah yang melengking. Ingatan-ingatan itu adalah bentengnya, perisai yang melindunginya dari manipulasi murahan ini. Ia sadar, Aditya tidak menyesal karena telah menyakitinya. Aditya menyesal karena rencananya gagal, dan kini hidupnya menderita.
Penyesalannya lahir dari egoisme, bukan dari ketulusan. Amanda membuka matanya. Pandangannya jernih dan tegas. Ia telah membiarkan pria itu mengeluarkan semua isi hatinya yang menyedihkan. Sekarang, gilirannya. Aditya, panggilnya, suaranya terdengar begitu tenang, begitu datar, seolah sedang berbicara dengan klien bisnis, bukan dengan mantan suami yang sedang menangis. Aku menghargai usahamu untuk menelepon dan meminta maaf. Ada secercah harapan dalam hati Aditya. Tapi sebelum kita melanjutkan, lanjut Amanda, aku mau bertanya satu hal yang sangat penting padamu. Ia berhenti sejenak, membiarkan jeda itu menggantung di udara, memperkuat dampak dari kalimat yang akan ia lontarkan berikutnya. Apakah kamu menelepon? Katanya dengan penekanan di setiap kata, untuk mulai mencicil utangmu yang 80 miliar rupiah itu. Pertanyaan itu seperti seember air es yang disiramkan ke wajah Aditya. Pertanyaan itu mematahkan semua jembatan emosional yang coba ia bangun. Pertanyaan itu meruntuhkan semua drama dan air matanya, menggantinya dengan kenyataan pahit yang dingin. Amanda tidak lagi melihatnya sebagai mantan suami atau bagian dari masa lalunya. Di mata Amanda, ia hanyalah seorang debitur. Seorang pecundang yang memiliki utang sangat besar. Di seberang telepon, yang terdengar hanyalah keheningan yang mematikan. Keheningan di ujung telepon itu berlangsung begitu lama, hingga Amanda nyaris mengira panggilannya terputus. Namun ia bisa mendengar suara napas Aditya yang tercekat, seperti suara orang yang baru saja ditinju di ulu hati. Harapan terakhirnya, harapannya untuk bisa merangkak kembali ke dalam kehidupan Amanda melalui pintu belas kasihan, baru saja dibanting di depan wajahnya. Aku. Aditya tergagap, tidak mampu merangkai kata. Pertanyaan Amanda yang begitu lugas dan transaksional, telah melucuti semua senjatanya. Aku tidak punya apa-apa lagi, Amanda. Akhirnya ia berhasil berbisik, sebuah pengakuan kekalahan total. Aku tahu, jawab Amanda, suaranya tetap tenang, namun kali ini ada sedikit nada kasihan di dalamnya. Bukan kasihan yang hangat, melainkan kasihan yang dingin, kasihan yang diberikan seorang pemenang pada lawannya yang sudah terkapar tak berdaya. Dulu aku memberikanmu seluruh duniaku di atas piring perak, Aditya. Tapi kamu memilih untuk membuangnya demi ambisi buta dan keserakahan sesaat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kata-kata itu pasti membuat Aditya semakin bingung. Malam itu, saat kamu berdiri di depan semua keluargamu dan menceraikanku, kamu pikir kamu sedang menghancurkanku. Kamu pikir kamu sedang merendahkanku ke titik terendah. Tapi sebenarnya, kamu sedang melakukan hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Kamu sedang membebaskanku. Talak darimu adalah hadiah perpisahan yang paling indah, Aditya. Karena itu memaksaku untuk membuka mata dan menyadari betapa kuatnya aku tanpamu. Itu memaksaku untuk berhenti menjadi bayang-bayang dan kembali menjadi diriku sendiri. Jadi, terima kasih. Semoga kamu juga bisa belajar sesuatu dari semua ini. Selamat tinggal. Tanpa menunggu jawaban, tanpa memberikan kesempatan pada Aditya untuk memohon lagi, Amanda menekan tombol merah di layar ponselnya. Panggilan itu berakhir. Kemudian, dengan satu gerakan jari yang mantap, ia membuka kontak itu dan memilih opsi, blokir nomor ini. Klik. Selesai. Pintu menuju masa lalunya telah ia tutup. Ia kunci, dan kuncinya ia lempar ke lautan yang paling dalam. Amanda meletakkan ponselnya dan kembali menatap kanvasnya. Namun ia tidak lagi ingin melukis. Ia berjalan menuju balkonnya yang luas, merasakan angin malam yang sejuk menerpa wajahnya. Ia menatap hamparan lampu kota yang berkilauan di bawahnya, pemandangan yang selalu memberinya rasa damai. Di dadanya, tidak ada lagi kemarahan atau kebencian. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa. Beban terakhir dari masa lalunya telah terangkat. Ia tidak merasa menang dalam artian yang sombong. Kemenangannya adalah kemenangan yang sunyi. Kemenangan atas rasa sakit, atas pengkhianatan, dan atas keraguan diri. Ia telah membuktikan, bukan kepada mereka, tetapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia utuh. Bahwa ia cukup. Sebuah senyum tulus yang sesungguhnya akhirnya terukir di wajahnya. Bukan senyum misterius seperti di malam itu, bukan pula senyum sinis. Ini adalah senyum kebahagiaan murni. Ia tertawa kecil, bukan tawa yang membekukan, melainkan tawa yang hangat dan bebas. Tawa kemenangan terakhir yang hanya ia dan langit malam yang mendengarnya. Sementara itu, di rumah kontrakan yang pengap, Aditya menurunkan teleponnya dengan tangan gemetar. Wajahnya kosong. Ibu Sarah, yang sejak tadi menguping dengan cemas, langsung menghampirinya. Bagaimana? Apa katanya? Dia mau memaafkanmu?
Aditya menatap ibunya dengan tatapan nanar. Dia bertanya, katanya dengan suara datar tanpa emosi, apakah aku menelepon untuk mulai membayar utangku? Ibu Sarah terhuyung mundur seolah ditampar. Tidak ada lagi harapan. Itulah jawaban finalnya. Itulah vonis mereka. Mereka berdua duduk dalam diam di sofa usang mereka. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang harus mereka jalani setiap hari selama sisa hidup mereka. Mereka akan selamanya hidup dalam kemiskinan, dihantui oleh bayang-bayang kemewahan yang pernah mereka cicipi. Mereka akan selamanya terkurung dalam penjara, seandainya, sebuah penjara tanpa jeruji namun jauh lebih menyiksa. Penjara yang mereka bangun sendiri, bata demi bata, dengan keserakahan dan pengkhianatan mereka. Di atas balkonnya, Amanda menyesap tehnya yang mulai mendingin. Ia tidak lagi memikirkan mereka. Pikirannya sudah tertuju pada hari esok. Pada desain baru yang ingin ia ciptakan, pada negara baru yang ingin ia kunjungi, pada kehidupan baru yang terbentang luas di hadapannya. Ia sendirian, namun ia tidak pernah merasa lebih utuh. Ia telah melalui badai dan keluar menjadi pelangi. Dan di bawah langit yang sama, para pembuat badai itu kini hanya bisa menatap kegelapan, tanpa pernah bisa melihat pelangi lagi.